Shalom, selamat pagi. Kembali lagi di doa pagi. Hari ini kita mau bersekutu, menyembah dan memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita sama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Tenangkan hati, siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tahanku menantikanmu. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tahanku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Oh, mulialah namamu, megahlah namamu, Kau ajaib dan besar Tuhan. Oh Lord God, we worship you, Lord Jesus. Kiara lamaya shanaya ramo, kiara lamaya shanaya ramo. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, kira lama takkan namanya shanaya ramo. Kami muliakan namamu Tuhan, kami muliakan namamu Yesus. Oh Rabaya Shanaya Ramaya So, ku muliakan namamu
Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes Lord, ku muliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. We sing praises to your name. We sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, we sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, we sing praises to your name. We sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Sebab hanya Engkau Allah yang besar, yang layak ditinggikan, dan kami hampiri tatamu Tuhan di pagi hari ini bersatu hati, mau menikmati kehadiran-Mu, mau menikmati kebaikan-Mu, mau mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan beri. Kami siapkan hati kami juga untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan di hati kami.
Kami tahu itu bukan hanya memuaskan telinga kami, melegakan bagi yang dahaga, tapi juga memberikan kekuatan ya Tuhan. Bahkan meneguhkan, menegur kami juga untuk bisa semakin taat dan setia mengikut Yesus sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan benih ini biarkan terus bertumbuh di hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka sama-sama di Matius 27 ayatnya yang ke-46. Oke, kita baca di satu ayat ini, nanti ada satu ayat tambahan. Ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus di kayu salib, detik-detik akhir gitu ya, sebelum ia menyerahkan dirinya. Mari kita baca bersama-sama. Mungkin agak berbeda sedikit karena saya menggunakan terjemahan yang baru gitu ya. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah kontradiksi karena kita lihat perjalanan pelayanan Yesus itu selama ada di muka bumi ini sangat-sangat connect dengan Allah Bapa. Setiap kali Yesus pelayanan, bahkan beberapa kali ada kisah-kisah di mana Yesus melayani pagi harinya, dia datang kepada Bapa, dia selalu berdoa gitu ya. Rasanya selalu ada penyertaan surga atas pelayanan Yesus. Heaven is really with him dalam pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan di bumi ini, surga pun agree, setuju dengan kata Tuhan Yesus gitu ya. Tapi hanya pada momen inilah seakan-akan untuk pertama kalinya surga itu seakan diam. Dan Tuhan Yesus itu feel very lonely. Mungkin di saat itu bukan cuma murid-muridnya gak ada di sampingnya, tapi dia bertanya-tanya, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Rasanya itu perasaan yang tidak asing bagi kita juga, karena sebagai manusia kita ini juga pernah merasakan hal yang sama. Tuhan Yesus itu waktu ada di dunia ini 100% manusia, 100% Allah. Artinya Tuhan Yesus tuh ingin kasih tahu kita bahwa perasaan lonely itu juga pernah dia rasakan. Dan dia menang atasnya ya. Dan waktu kita sendiri merasakan perasaan ditinggalkan, perasaan kesepian ini, itu adalah sebuah perasaan yang mungkin kelihatan wajar, tapi kalau kita entertain atau kita berikan makan terus kepada perasaan itu, ini jadi hal yang berbahaya. Makanya kenapa ada orang-orang yang masih bisa aktif melayani, bisa beraktivitas gitu ya, tetap hidup secara fisik, tetap melakukan kegiatannya, bahkan tidak bolong saat teduh, selalu berdoa. Di dalamnya ini, di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, sayangnya ada sebuah perasaan kesepian yang terdalam yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Rasanya itu datang ke Tuhan, melayani Tuhan itu hanya sebuah rutinitas. Kita masih bisa melakukannya, tapi deep inside, jauh dalam hati kita itu kita tahu bahwa kita kosong. Kayak zombie yang hanya jalan tapi dalamnya itu keropos gitu ya. Kalau dibiarkan bahaya, karena kenapa? Perasaan ini akan menggerogoti yang lain gitu ya. Kalau kita merasa ada di titik ini pagi hari ini, kita sampai bahkan bukan hanya merasa ditinggalkan oleh sekitar kita sampai kita merasa kesepian, kita ngerasa datang ke Tuhan itu ya enggak rasa apa-apa. Seakan Tuhan itu juga ikut meninggalkan kita. Surga itu terasa diam hari-hari ini bagi kita enggak mengalami joy lagi atau sukacitanya ada di hadirat Tuhan. Mari kita kenali lagi hati Tuhan. Datang dengan beberapa prinsip ini yang kita mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dia lakukan ketika itu gitu ya. Dan kabar baiknya sebenarnya perasaan kesepian ini gak selalu benar. Kita itu bisa merasa sendirian atau alone. Tapi sebenarnya kita itu gak pernah lonely atau kesepian. Kalau kita merasa demikian,
cepat-cepat dibereskan karena ya namanya manusia bisa merasa tapi tidak perlu tenggelam di dalam perasaan itu. Apalagi perasaan seperti itu nggak selalu benar gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan ketika perasaan itu datang, kita mau lihat apa yang Yesus lakukan, yaitu kalimat ini, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi kejadian atau keadaan yang seperti ini? Anda dan saya, kita bisa datang dengan suara yang nyaring ke Tuhan. Bukan berarti teriak-teriak seperti orang gila gitu ya. Tapi di hadirat Tuhan, Anda berhak untuk berteriak itu dari dasar hati yang dalam. Jangan dipendam, semakin dipendam akan semakin sakit. Sakitnya itu dialami sendiri. Enggak kita bawa ke hadirat Tuhan. Justru di hadirat Tuhanlah Yesus pun mengeluarkan suara dengan nyaring. Artinya ketika kita lagi gak mood untuk berdoa, gak mood untuk menyembah, gak mood untuk datang ibadah, gak mood untuk melayani, dan lain-lainnya yang terlihat rohani itu. Ketika kita gak mood bahkan untuk mengasihi dan mengampuni orang, datanglah kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Malah kalau perlu, kok gak rasa apa-apa ya saya di hadirat Tuhan. Berteriaklah, ibaratnya tuh nyanyi, kalau biasanya tone-nya segini, Anda keluarkan dengan volume yang lebih besar mungkin, sampai kata firman Tuhan itu kalau kita dengar sendiri firman, artinya itu muncul iman gitu ya di sana. Kita waktu menyembah pun kita bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa menyanyi, menyembah, berbahasa roh dengan suara yang nyaring sampai telinga kita sendiri mendengar. Dan di dalamnya saya percaya ketika roh itu dibangkitkan gak akan ada yang sia-sia. Itu bukan cuma sekedar volume naik, tapi itu juga akan membangkitkan roh kita. Makanya nanti kita juga bisa bersama-sama berseru. Di akhir dari sharing hari ini, saya rindu sekali setiap kita datang lagi dengan suara yang nyaring. Kalau Anda sedang tidak sendirian, Anda bisa cari juga tempat yang lebih quiet atau lebih tenang untuk Anda bisa berseru dengan nyaring. Dari sanalah Anda akan menemukan kekuatan lagi. Itu yang akan mengalahkan segala rasa letih, sakit, bahkan sedih yang mendalam yang orang lain tidak mengerti. Di sanalah Tuhan Yesus itu datang dengan suara yang nyaring. Kita tahu bahwa ini bukan hanya sebuah perasaan kesepian Yesus di sana, tapi ini sekujur tubuh pun Yesus alami kesakitan yang luar biasa. Kita aja tidak pernah mengalami kesakitan seperti yang Yesus alami. Rasanya jauh lah, termasuk juga perasaan ditinggalkan. Tidak ada yang separah yang Yesus alami. Tapi saya yakin di saat seperti itu pun kita bisa datang ke Tuhan gitu ya. Mentok-mentok paling kita ngerasa apa? Ya ngerasa kering gitu ya, ngerasa kosong gitu ya. Tapi gak pernah ngalami separah yang Yesus alami. Oleh karena itulah datang dengan penuh kerinduan, dengan suara yang nyaring. Dan kita bisa berseru kepada Allah. Ini yang Tuhan Yesus lakukan juga. Dia berkata, Allahku, Allahku. Artinya berseru itu pada alamat yang tepat. Kalau kita lagi kosong di dalam, tapi kita berseru pada orang-orang yang terlihat rohani sih, tapi sebenarnya belum tentu jadi jawaban. Bahkan ketika kita punya pergumulan di dalam hati kita, seperti halnya kesepian ini, atau kesedihan yang mendalam, atau apapun yang Anda rasakan sendirian, ketika Anda mengalaminya, terlebih dulu datang sama Tuhan sebelum datang sama siapapun. Baik itu pemimpin, sahabat, keluarga. Anda datang kepada Tuhan itu seperti disiram air es gitu ya. Di tengah rasanya panas, gerah, gak enak. Itu langsung sejuk gitu ya. Saya percaya kata ini itu juga akan menginspirasi kita. Datang ke Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Datang ke manusia tidak bisa ready 24 jam. Gak bisa selalu ada bersama dengan kita. Tapi waktu kita berseru kepada Allah, kita akan menemukan kekuatan baru. Kalau kita datang kepada manusia, mungkin kita bisa merasa lega sebentar karena ada orang yang mengerti kita. Tapi waktu kita datang kepada Yesus, di sanalah terletak sukacita, damai sejahtera, kekuatan kita, dan tidak akan pernah habis. Makanya kita datang ke Tuhan itu tidak bisa sekali, 2 kali. Tidak bisa nunggu di hari Sabtu pagi kita doa pagi berkumpul. Berseru kepada Allah itu kita lakukan
Setiap kali, bahkan bukan hanya di saat teduh kita, tapi setiap kali kita merasa lagi down, tiba-tiba di dalam pekerjaan Anda bisa menyelinap sebentar ke toilet. Anda berseru sama Tuhan, Tuhan kok susah rasanya dealing dengan orang yang sulit ini, pekerjaan yang sulit ini, atau mungkin dealing dengan pengampunan ini. Apapun juga yang kita alami, jangan merasa Anda sendirian. Surga bersama dengan Anda. Kuasanya bersama dengan Anda. Roh Kudus ada bersama dengan Anda. Anda tidak lagi menghadapi semuanya ini sendiri. Dan saya percaya ketika kita itu berseru kepada Allah, bukan hanya kita berseru dengan semua kepahitan kesedihan kita. Tapi tambahkan. Berserulah kepada Allah justru di dalam kesesakan itu, ketika kita tambahkan pokok doa kita, berdoa bagi orang lain yang juga sama-sama kita tahu mungkin juga mengalami kesesakan. Atau bahkan Tuhan hanya gerakkan kita untuk melakukannya, tapi kita enggan dan berkata, aduh masa sih gak boleh saya ini doa buat diri saya sendiri sekali-kali gitu ya. Kalau kita mendengar suara itu, doakan orang-orang yang membutuhkan, sekalipun Anda di dalam sebuah kebutuhan yang sangat-sangat dalam. Karena saya percaya waktu Anda berseru kepada Allah untuk diri sendiri dan untuk orang lain, bukan hanya itu akan membantu orang lain, tapi doa syafaat untuk seseorang itu bagi jiwa yang terhilang, bagi sebuah misi, bagi sebuah kebangunan rohani untuk orang tertentu, itu akan membuat diri Anda tuh bangkit lagi. Kita gak sekedar transfer kata-kata untuk orang lain, memberkati, mengurapi orang lain, menabur sesuatu buat orang lain. Bukan hanya itu. Tapi waktu kita melakukannya, sebenarnya roh kita ini bangkit. Karena yang kita pikirkan gak hanya diri sendiri, coba kita entertain diri kita sendiri dan semua hal yang membuat kita ini langkahnya jadi berat itu, kita akan terus di sana. Tapi ketika kita pikirkan kebutuhan orang, kita berseru kepada Allah juga tentang mereka, bukan hanya tentang diri kita. Di sana kita sendiri tuh lagi merangkak keluar dari jurang yang dalam. Dan kita bilang, Tuhan, sekalipun saya di dalam lembah kelam, saya mau tetap ada di dalam pemakaian Tuhan untuk berdoa bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah kita berseru dan berserah. Bukan hanya berseru dengan cara nyaring, berseru kepada Allah, tapi juga berseru dan berserah. Artinya ini yang Yesus lakukan ketika di ayat 50, di pasal yang sama, ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jangan serahkan nyawa Anda karena Tuhan masih mau pakai hidup Anda, tapi menyerahkan sesuatu yang begitu berharga, serahkan itu kepada Allah. Rasanya untuk mengampuni itu begitu sulit. Serahkan keegoisan Anda, keangkuhan itu untuk bisa turun ke bawah dan mengampuni seseorang. Kita serahkan bukan untuk membuat orang lain lebih baik, enak aja gitu ya. Kalau demi orang lain sulit. Lakukan itu demi diri Anda dulu. Ketika Anda melepaskan itu, menyerahkan hati yang penuh dengan kesedihan ini kepada Tuhan, kita sedang menyerahkan juga apa yang kita pegangi. Dan minta Tuhan supaya Tuhan ini yang berikan lagi damai sejahtera. Saya mau terima damai sejahtera itu. Saya mau terima pengampunan itu, saya mau terima kasih itu. Berseru dan berserah. Berserah itu bukan menyerah tentunya. Waktu itu Tuhan menyerahkan nyawanya bukan karena Yesus menyerah dengan rasa sakitnya. Sudah saya capek gitu ya. Saya yakin Yesus itu tahu finalnya, titik akhirnya, dan dia tidak akan menyerahkan nyawanya sebelum itu adalah titik akhir dari perjuangan pengorbanan Yesus. Begitu pula kita. Ketika kita menyerahkan, jangan merasa eman gitu ya atau sayang. Tapi justru Tuhan, ini titik akhir, saya tidak mau lagi berlama-lama dengan perasaan kesepian saya, kesedihan saya, kemarahan saya. Dan saya serahkan ini kepada Tuhan. Titik akhir itulah yang akan mengubahkan Anda. Karena ketika Anda berserah pada satu-satunya juru selamat yang hidup, di sanalah Tuhan bisa proses. Tapi kalau kita pegang terus, kita bilang Tuhan yang ini jangan di bahasa Jawanya tuh cawe-cawe. Jangan diganggu yang ini. Saya memang layak mengalami kesedihan ini. Mungkin Anda merasa bersalah sampai Anda merasa layak bersedih sekian lama.
Kalau Anda merasa begitu, hari ini saatnya Anda tidak merasa sendiri dan saatnya Anda melepas karena surga tidak diam. Sesungguhnya kita yang seringkali menutup telinga, kita yang banyak diam sama suaranya Tuhan. Kita yang banyak menutup telinga dan berkata, saya tidak mau. Saya maunya ini, Tuhan lakukan dengan cara saya ini. Justru kebalik, ketika surga itu berkata taat, Tuhan itu dengan jelas bilang kepada Anda, taat ya. Lepaskan, sekalipun melepas itu sakit. Rasanya ada yang diambil, rasanya tidak mau gitu ya. Tapi saya percaya kalau itu Tuhan yang minta, maka Anda bukan hanya pulih, tapi juga bisa memulihkan orang lain. Ketika Anda pulih, Anda akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan saya percaya ini bukan hanya melegakan kita ya, tapi waktu kita bilang berseru, setelah ini kita akan berdoa. Kita berseru bawa dulu permasalahan kita oke, tapi jangan lama-lama bawa juga kebutuhan orang. Anda akan merasa berbeda. Anda tidak akan lagi mengasihani diri Anda sendiri, tapi Anda akan temukan kekuatan baru justru ketika Anda memenuhi kebutuhan orang lain. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini. Kalau Anda bawa sebuah perasaan yang hancur, keputusasaan, berteriaklah sekarang dengan suara yang nyaring, berkata aku berserah. Setelah itu minta Tuhan berikan kepada Anda sebuah beban hati yang tidak selfish atau egois, tapi justru beban hati bagi orang lain yang membuat Anda punya power, punya kuasa untuk berkata, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Bahkan di dalam masa-masa yang kelam ini, saya tidak mau berkata saya lemah terus-menerus. Saya mau berkata kepada jiwa saya, hai jiwaku, pujilah dia. Saya mau berkata saya kuat karena saya berjalan bersama Yesus. Mari angkat kedua tangan Anda. Serukan ini dari hatimu. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Lebih tinggi lagi katakan, aku berserah pada Yesus. Aku berserah, not my will, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bersama-sama serukan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. Dengan penuh iman kami menyerahkan kepadamu. I surrender all to Jesus. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sekali lagi, I surrender all. I surrender all.
berikan kepadamu. Let Jesus process us. I surrender. Oh, all to Jesus. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Ini sangatnya Anda membangun roh Anda di dalam iman dan di dalam pengharapan. Mari kita berbahasa lidah bersama-sama. Syakana bayara la bayara da barala basyiki da barala bayara da barala bayara da barala bayara la basyaka da barala bayara da la bayara la. Ora la bayara la basyaka da barana bayara la. Kidara da barala bayara la basyaka da mayana bayara la bayara la basyiki da barala bayara da barala. Kiana mayana mayara la basyaka da mayara la yara la bayana mayara la bayara da barala yara. Mari berseru, berikan apa yang selama ini Anda genggam di tangan. Berikan kepada Tuhan setiap perasaan yang tidak akan pernah membuat Anda maju. Di dalam nama Yesus. Syakarada barala bayana masyikida baharala yana barala yana barala 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 bayara barala yana barala barala. Kiara la barala bayana mayana la masyakara la barala bayana mayara la bayara la bayara la bayara da barala. Kida barana yara la basyikida da barala bayara la. Ora la mayana mayana mayara la basyakana mayana yara la yana mayara la yara la yana mayana. Kiara la basyakana yana mayara la mayana yara la basyikidara la. Not my will but yours be done. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Di hidup kami, di masa depan kami. Kami tidak mau kalah dengan keadaan, dengan perasaan kami. Kami tidak mau beri makan perasaan kami, tapi kami mau beri makan roh kami. Supaya kuat di dalam Tuhan. Dan kami temukan itu bukan pada jawaban doa. Tuhan bisa jawab doa kami, mengeluarkan kami dari lembah yang kelam, tapi kami berdoa. Bahkan sebelum Tuhan keluarkan kami, jawaban kami adalah pada Yesus. You are with us. Engkau bersama dengan kami. Heaven is with us. Surga itu menyertai kami. Kami tidak akan lemah dengan dunia ini. Karena Engkau beserta dengan kami. Saya rindu berdoa bagi kebutuhan Anda. Kalau Anda merasa hari-hari ini Anda lemah sendiri, Anda menghadapi semua sendiri, Anda berjuang sendiri, orang lain tidak mau membantu Anda, bahkan mencibir Anda. Arahkan tangan, saya ingin memberkati Anda. Di masa-masa ini Tuhan, Engkau Allah yang mengerti lebih daripada siapapun. Tuhan, aku berdoa hari ini, Engkau memeluk kami. In our weaknesses, dalam kelemahan kami, Tuhan berkata, Engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau bukanlah umat yang lemah di dalam nama Yesus. Kekuatan-Mu datang dari tempat yang maha tinggi. Kami berdoa Tuhan, tidak ada jemaat satupun yang menghadapinya sendiri, karena mulai saat ini kami tahu ada tangan yang menggandeng kami. Ada tangan berlubang paku itu yang mengerti sekali perasaan kami. Jawab di area yang paling lemah di hidup kami ya Tuhan. Segarkan, puaskan yang dahaga di dalam nama Yesus. Ini saatnya bukan hanya Anda menerima kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi ini saatnya Anda berdoa bagi orang lain. Bukan hanya cukup di Anda, mari berserulah kepada Allah untuk sebuah kebutuhan yang lain yang tidak untuk diri Anda. Apa yang Anda ingin doakan, sampaikan kepada Tuhan. Ketika nanti pemain musik and praise and worship team ini akan menyembah, di sanalah Anda bisa sampaikan kepada Tuhan setiap doa yang alamatnya bukan untuk diri Anda, tapi untuk orang lain, memberkati mereka.
Mari sama-sama berkati siapapun yang Anda ingat saat ini. Syakana yara labayana wa syikidarana bahana yara lamayana ya. Berbicaralah Roh Kudus. I surrender all. Ya namana yara lawa syikina mana yara nabarala yara All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Aku berserah, I aku surrender all. pada Yesus. I surrender all. Kami bawa semua pokok doa ini. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Amen. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Tidak ada yang kami tutup-tutupi dan tidak ada yang kami genggam erat. Semuanya ini kami mau bawa ke tangan Tuhan, karena kami tahu disitulah ada pemulihan bagi jiwa, ada kekuatan bagi roh kami yang lemah. Tuhan, kalau kami bawa setiap pokok doa yang kami sudah sampaikan ke hadapan-Mu, ingatkan kami bahwa di hidup ini bukanlah kami saja yang punya masalah. Dan itu akan membuat kami semakin mengasihani diri kami sendiri. Tapi ketika kami lihat orang lain juga punya kebutuhan, mereka juga sedang menanti jawaban doa, mereka juga butuh diteguhkan lewat doa-doa kami. Tuhan, ingatkan kami dari kebutuhan-kebutuhan itulah. Kami tahu kami tidak sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari jemaat angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang terbaik. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Immanuel, Allah beserta dengan Anda. Anda akan menjalani 1 minggu ke depan dengan kekuatan yang baru. Bukan karena Anda melupakan, tapi karena Anda menyerahkan apa yang Anda genggam selama ini untuk Tuhan proses, untuk Tuhan pulihkan, ubahkan, bentuk bahkan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati jemaat-Mu ini untuk terus punya hati yang benar di masa-masa yang sukar juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima sukacita dan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. See you. Tuhan Yesus memberkati.